Halo, selamat beraktivitas teman-teman subscriber dan para penggemar mobil Daihatsu Hicet 1000 dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya di channelnya Muhammad Aris Effendi. Hari ini saya tidak melakukan perjalanan santai menggunakan mobil Daihatsu Hicet 1000 karena si bocil badannya masih belum fit ya. Di kesempatan hari ini ya saya ingin membahas soal 5 pertanyaan dari teman-teman subscriber atau mungkin para penggemar mobil Daihatsu Hicet 1000 ya, yang saya jumpai di sosial media atau di channel YouTube saya pribadi. 5 pertanyaan ini sering sekali ditanyakan oleh teman-teman. Saya kumpulkan datanya, saya list, sudah saya catat, nanti akan saya bahas kira-kira 5 pertanyaan ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber atau penggemar mobil Daihatsu Hicet 1000 itu ada apa saja. Silahkan tonton video sampai habis, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Muhammad Aris Effendi supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Coba langsung aja masuk ke detail videonya ya. Nah, jadi kalau berbicara soal mobil Daihatsu Hicet 1000 ya, per tahun ini, saat ini itu banyak sekali penggemarnya. Bahkan saya pernah menjumpai di beberapa sosial media itu, terutama di Facebook ya, penggemarnya, pengikutnya, bahkan yang mempunyai mobil Daihatsu Hicet 1000 itu di seluruh Indonesia itu ada banyak sekali. Salah satunya yang paling banyak kemarin saya polling suara itu berada di wilayah Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu banyak sekali tersebar mobil Daihatsu Hicet 1000. Nah, dari 5 pertanyaan yang saya kumpulkan ini sejak beberapa bulan yang lalu itu sebenarnya sudah saya pernah buatkan ulasannya, masing-masing poin yang saya ini nanti pengen saya share di teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang kemarin sudah nonton pasti sudah pada tahu. Tapi bagi teman-teman yang baru pertama kali hari ini gabung, oke, pasti bingung ya. Apa sih pertanyaan yang sering muncul ketika pengen mempunyai mobil Daihatsu Hicet 1000? Kita akan jawab satu persatu. Kita mulai yang pertama. Pertanyaan yang sering saya jumpai dari teman-teman subscriber atau penggemar mobil Daihatsu Hicet 1000 adalah, Hicet 1000 apakah kuat untuk perjalanan jauh? Jawabannya kuat dan tergantung kondisi unitnya. Jadi mobil Daihatsu Hicet 1000 itu, kalau ini pengalaman pribadi saya, untuk perjalanan jarak jauh itu bisa teman-teman lebih dari 200 kilo sekali jalan ya. Digunakan untuk segala medan itu bisa. Nah, kemarin saya pakai untuk PP dari Kediri Surabaya, bahkan ada teman-teman ini yang satu komunitas itu bisa digunakan untuk dari Kediri ke Jogja. Bahkan saya dulu pernah dengar waktu kumpul komunitas dengan komunitas-komunitas yang lain ya, yang berasal dari luar Kediri, itu ada yang pernah menggunakan mobil Daihatsu Hicet 1000-nya itu dari Pulau Jawa menuju ke Aceh, kalau nggak salah dengar ya kemarin tuh. Jadi intinya ini sepengalaman pribadi saya, mobil Daihatsu Hicet 1000 itu mampu digunakan untuk perjalanan jarak jauh dengan catatan kondisinya harus benar-benar fit dan normal. Oke, itu pertanyaan yang pertama yang bisa saya jawab. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, untuk yang kedua adalah spare part Hicet 1000 apakah mudah didapatkan? Nah, kalau berbicara spare part ya, ini yang saya alami di tempat saya. Spare part di tempat saya ini Hicet 1000 banyak sekali dijumpai. Hampir di setiap toko itu ada, khususnya yang menjualkan spare part mobil Daihatsu Hicet 1000. Mulai dari ya beberapa perintilan ini, mesin-mesinnya ini ada semuanya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau pengen belanja spare part mobil Daihatsu Hicet 1000. Kalau di tempat teman-teman itu nggak ada yang jual, di beberapa forum Facebook itu banyak sekali yang menjualkan spare part mobil Daihatsu Hicet 1000. Entah itu copotan, kondisi baru, kondisi second tapi bagus dan lain sebagainya. Tetapi harus tetap waspada kalau pengen belanja spare part lewat online. Karena kenapa? Untuk spare part lewat online ini ya, itu tetap diwaspadai karena kondisi realnya kita belum bisa memastikan. Soalnya kenapa? Di online itu kan banyak sekali yang menjualkan, entah itu barang bagus atau barang
akal-akalan itu kan jadi satu. Jadi teman-teman harus perhatikan minimal sebelum belanja konsultasi dulu dengan beberapa teman atau orang yang benar-benar ahli di bidang otomotif, terutama Hijaz 1000. Oke, soal spare part sudah saya jawab ya. Saya menjumpai kalau di tempat saya ini di Kediri, Jawa Timur, itu banyak sekali spare partnya, bahkan dijual di toko-toko spare part mobil di pasaran, terutama di wilayah Kediri, Jawa Timur. Kalau teman-teman di tempatnya ya, di sana nggak ada yang jual, silahkan bisa berkunjung ke beberapa sosial media, terutama di Facebook, di forum-forum komunitas yang menjualkan spare part mobil Daihatsu Hijaz 1000, dengan catatan harus waspada dan berhati-hati. Oke, pertanyaan yang kedua sudah saya jawab. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Berapakah harga mobil Hijaz 1000? Nah, kalau berbicara soal harga, sebenarnya ini relatif ya. Relatif itu semakin bagus kondisi Hijaz 1000, itu harganya semakin mahal. Ya, ini yang saya ketahui. Semakin harganya murah, jadi kondisi barangnya juga asal-asalan. Nah, kalau teman-teman pengen melihat perkembangan mobil Daihatsu Hijaz 1000, terutama dari segi harga, silahkan berkunjung di playlist yang sudah pernah saya buat, yang khusus di sana membahas soal harga unit bahan Hijaz 1000 yang saya jumpai di beberapa sosial media, terutama yang paling banyak itu di Facebook, yang saya kumpulkan, yang saya rangkum. Di sana banyak sekali Hijaz yang dijual dengan kondisi-kondisi tertentu. Ada yang harganya di atas 20 juta, ada yang di bawah 20 juta, ada juga yang bahkan di bawah 10 juta itu ada. Tapi kurang tahu kondisinya seperti apa. Yang jelas intinya kalau soal harga mahal insya Allah kondisinya bagus. Harga murah pasti kondisinya ya seperti itu aja. Jadi teman-teman harus pintar-pintar dan waspada ketika belanja mobil Daihatsu Hijaz 1000 dimanapun. Oke, itu ya pertanyaannya. Dari nomor 3 sudah. Lanjut. Pertanyaan yang nomor 4, bagaimana kalau soal perawatan mobil Hijaz 1000? Nah, kalau berbicara soal perawatan, ini yang saya terapkan per hari ini, itu perawatan yang ringan-ringan, mudah digunakan, dan tutorialnya banyak dijumpai di beberapa sosial media, terutama di channel YouTube. Kalau teman-teman bingung bagaimana cara merawat mobil Daihatsu Hijaz 1000, khususnya untuk para pemula seperti saya ini, kemarin saya pernah merangkum sebuah konten khusus membahas mobil Daihatsu Hijaz 1000 dari segi perawatan. Salah satunya adalah yang paling mudah, yang paling bisa dikerjakan oleh pemula seperti saya ini adalah cek oli. Nah, oli ini perlu diganti rutin. Setiap, kalau saya pribadi 3000 km itu saya ganti dengan yang baru. Terus cek minyak rem yang berada di sebelah sana. Terus cek air radiator, bersihkan radiatornya kalau kotor dan sebagainya. Yang terakhir adalah cek air aki, jangan sampai kering. Itu perawatan yang sering saya lakukan. Kalau perawatan bulanan, biasanya perawatan rutin yang dirasa di sana itu melibatkan tenaga ahli, contohnya perawatan mesin dan sebagainya, saya menghimbau langsung saja bawa ke bengkel kepercayaan masing-masing, yang dimana nanti untuk cek kaki-kaki dan sebagainya, saran saya harus ke bengkel supaya lebih mantap. Dan untuk perawatan ke bengkel itu nggak perlu setiap hari ya, sekiranya kalau sering dipakai ya 6 bulan sekali lah. Kalau jarang dipakai 1 tahun sekali. Itu pun kalau dengan catatan kondisinya benar-benar normal. Kalau ada sesuatu yang tidak normal, silahkan langsung saja menuju ke bengkel kepercayaan masing-masing. Itu yang saya lakukan hingga saat ini. Oke, pertanyaan keempat semoga sudah terjawab. Pertanyaan terakhir ya, ini nomor 5. Soal BBM Hijaz 1000 apakah irit? Nah, jawabannya adalah super irit. Ini kalau menurut sudut pandang pribadi saya ya, yang selama ini menggunakan mobil Daihatsu Hijaz 1000 untuk kegiatan harian, contohnya untuk bekerja, untuk momen-momen tertentu, untuk darurat dan sebagainya. Hijaz 1000 ini lebih memangkas biaya operasional, terutama di BBM ya, dibandingkan dengan mobil-mobil yang lain di atasnya atau CC di atasnya. Oke, itu kalau menurut sudut pandang pribadi saya atau pengalaman pribadi
hingga saat ini menggunakan mobil Daihatsu Jet 1000. Tapi kalau teman-teman nanti pengen mobil yang agak mewah lagi, pasti BBM-nya juga beda lah ya. Kalau saya mengakui Jet 1000 ini irit ya, tergantung dari pemakaian dan tergantung kondisi mesinnya seperti apa. Yang jelas kalau kondisinya normal, untuk harian, untuk pekerjaan standar ataupun berat, saya berani merekomendasikan mobil andalan yang satu ini. Oke, nomor 5 sudah terjawab. Bagi teman-teman yang pengen memberikan komentar, yang memberikan jawaban lain selain yang saya alami, selain yang saya ulas di video ini, silahkan tersedia di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman yang lain yang nonton video saya hari ini bisa mendapatkan wawasan lebih soal mobil Daihatsu Jet 1000. Oke, jadi itu ya 5 poin soal mobil Daihatsu Jet 1000 sudah saya bahas sedetail mungkin. Ya, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Bagi teman-teman yang suka dengan video yang saya buat atau mungkin suka dengan mobil Daihatsu Jet 1000, silahkan like, share, subscribe, serta nyalakan loncengnya channel Muhammad dari saya Fendi, supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan setiap ada update video terbaru dari saya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak, sehat selalu, tetap terbaik dan luar biasa. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya ya. Sekian, terima kasih. Salam 3 piston, salam 1 aspal dari Kediri, Jawa Timur. Sabar dulu ya, next episode kita akan buatkan video perjalanan santainya seperti biasa menggunakan mobil Jet 1000 tahun 1984 Red Fury Super Tank yang satu ini. Sip.